Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rija Rasid dengan NIM 2411024. Kali ini saya akan melakukan remedial pra-UAS sesi 2. Jadi untuk stepnya saya akan membacakan soal, lalu membacakan topologi saya, lalu SOP pengerjaan. Soal implementasi video tutorial. Saya seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas membuat video tutorial untuk mendistribusikan koneksi internet yang ada di rumah saya ke dua komputer dengan menerapkan pengamatan statik dan dinamis dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, Ethernet 1. Difungsikan sebagai jalur yang terkoneksi dengan modem internet. 2, Ether 2. Terkoneksi dengan PCA, config IP address dengan NIM/27. Ether 3. Terkoneksi dengan PCB, config IP address dengan NIM/26 yang diset sebagai DHCP server dengan batasan hanya 5 komputer. 4. IP address modem internet adalah 192.168.1.1/29. 5. Jika NIM termasuk IP network, maka kiranya ditambah 1. Jika broadcast, dikurang 1. Dan wajib diberi komentar pada config di router. 6. NIM sebagai IP address, dua angka terakhir tidak boleh dipisah. Selanjutnya adalah SO topologinya. Jadi untuk topologinya, untuk di cloud-nya adalah 192.168.1.1/29. Jadi saya akan mengkonfigurasikan ke Mikrotik melalui port 1 atau Ether 1 dengan 192.168.1.2/29. Lalu dari Mikrotik ke PCA melalui port 2 atau Ether 2, saya menggunakan address 24.11.0.24/27. Itu merupakan NIM saya. Lalu saya atur pada kontrol panel PCA dengan 24.11.0.25/27. Selanjutnya adalah untuk konfigurasi Mikrotik ke PCB melalui port 3 atau Ether 3 dengan menggunakan NIM saya yaitu 2.41.10.24/26. Lalu untuk di PCB pada kontrol panel itu tidak usah disetting karena merupakan DHCP. Untuk batasan 5 komputer pada DHCP servernya, saya memberi batasan pada IP 2.41.10.25 sampai 2.41.10.29. Untuk gateway-nya saya menggunakan 192.168.1.1.1. Untuk DNS-nya saya menggunakan 192.168.1.1. Berikutnya adalah SOP pengerjaan. 1. Buat gambar topologi sesuai ketentuan. 2. Konfigurasi router Mikrotik melalui MAC address di Winbox. 3. Beri nama atau identity router Mikrotik sesuai ketentuan. 4. Beri nama tiap interface sesuai dengan topologi. 5. Konfigurasi IP add tiap interface pada router. 6. Jika ada yang menggunakan servis DHCP, baca ketentuannya. 7. Konfigurasi gateway router Mikrotik pada menu IP routers pada kolom gateway-nya. Jika server menggunakan IP static. 8. Konfigurasi DNS menggunakan IP server. 9. Konfigurasi firewall NAT sebagai transparent proxy. 10. Tes komunikasi atau ping ke server internet dan situs google.co.id. Bila sudah oke. 12. Config IP add tiap PC. 13. Tes komunikasi atau ping ke IP gateway tiap PC dan lalu browsing ke situs yang telah ditentukan. Berikutnya saya akan melakukan konfigurasi Mikrotik. Jadi untuk tampilan awal Winbox, pilih bagian Networks, lalu refresh apabila tidak ketemu. Lalu pilih MAC address, konekkan. Untuk tahap pertama saya akan mengganti identity Winbox Mikrotiknya dengan sistem melalui identity. Saya mengganti namanya dengan 24.11.024. Apply, lalu oke. Selanjutnya untuk bagian interface, saya akan menambahkan nama untuk setiap port yang terhubung. Ether 1 adalah terhubung ke ISP atau jaringan internet, jadi saya akan nambahkan nama GW. Ether 2 adalah sambungan ke PCA. Ether 3 adalah sambungan ke PCB. Play, oke. Selanjutnya, saya akan menambahkan address pada setiap port yang terhubung. Dari IP, lalu addresses, lalu tambahkan. Yang pertama saya akan menambahkan IP untuk GW-nya atau Ether 1 dengan 192.168.1.2/29. Apply, lalu oke. Selanjutnya untuk address di Ether 2 atau PCA, saya akan menambahkan dengan NIM saya 24.11.0.24
/27. Apply, lalu oke. Lalu di PCB atau letter 3, saya akan menambahkan dengan NIM saya 2.41.10.24/26. Apply, lalu oke. Selanjutnya saya akan mengatur DHCP server untuk PCB. Pilih IP, lalu DHCP server, DHCP setup. Di bagian DHCP server interface, pilih yang Ether 3 PCB. Lalu next, next, next lagi. Untuk addresses to give out-nya, karena diberi batasan untuk hanya 5 komputer, jadi saya akan batasnya 25 sampai dengan 29. Lalu next, next lagi, next. Oke. Selanjutnya IP, lalu routers untuk menambahkan gateway-nya. Pada bagian gateway-nya isi dengan IP server 192.168.1.1. Lalu apply, oke. Selanjutnya atur pada bagian IP dan S pada bagian servernya. Masukkan juga IP server 192.168.1.1. Lalu centang allow remap, apply, lalu oke. Selanjutnya adalah ke IP, lalu ke firewall. Di bagian NAT, tambahkan. Pada bagian generalnya, di change, pilih yang SRC NAT, lalu out interface-nya adalah sambungan ke ISP atau Ether 1 GW. Lalu pada bagian action-nya, pilih yang MySQRed. Apply, lalu oke. Lalu saya akan mengetes ping pada new terminal. Ping servernya, jadi ping 192.168.1.1. Oke, bisa. Ctrl C. Lalu ping google.co.id. Oke, bisa juga. Oke, selanjutnya pindah pada control panel PCA, Network and Internet, Network and Sharing Center, Ethernet, Properties, lalu Internet Protocol version 4, double click. Lalu use the following IP address. Untuk IP address-nya saya akan masukkan dengan 24.11.0.26. 25, Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.224. Default gateway-nya 24.11.0.24. DNS-nya 192.168.1.1. Oke. Oke. Selanjutnya adalah test ping pada CMD dengan mengetes ping untuk gateway tiap PC. Jadi saya akan ping untuk PCA dulu 24.11.0.24. Bisa. Selanjutnya adalah untuk gateway PCB 2.41.10.24. Bisa lagi. Lalu tes browsing. Jadi untuk tes browsingnya saya akan mengetesnya pada rcti.tv. Oke, bisa. Lanjut di PCB. Untuk control panelnya di network and internet, network and sharing center, lalu Ethernet. Lalu properties internet protocol version 4. Karena PCB adalah settingan DHCP, jadi untuk settingan di internet protocol version 4-nya cukup di Optane saja di keduanya. Tidak usah di setting. Lalu oke. Oke lagi. Lalu tes ping pada CMD untuk tiap masing-masing gateway. Jadi ping untuk PCB dulu 2.41.0.10.24. Oke, bisa. Lalu ping untuk PCA-nya ping 24.11.0.24. Oke, bisa lagi. Lalu tes browsing di Chrome. Sama juga, di sini saya akan tes browsing untuk rcti.tv. Oke, berhasil. Sekian untuk konfigurasi PCA dan PCB. Sekian, terima kasih.